Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Naturalisasi untuk timnas U20 makin ramai, di mana kalau tidak Iya, salah katanya STY sudah mengajukan 7 nama dan 3 nama betul, diantaranya sudah bersedia bergabung dengan betul. Indonesia. Bro Ipung, gimana bro? Ya, memang gini, PSSI juga kan sepertinya memahami keinginan dari STY, makanya PSSI sendiri juga sudah memberikan lampu hijau, bahkan sepertinya juga memberikan semacam warning ya kepada STY. Kalau memang mau segera ada proses naturalisasi untuk under 20 menghadapi Piala Dunia, harus Hmm, segera diajukan nama-namanya. Dan STY juga sudah mengajukan ada 7 nama gitu loh bro, yang diajukan gitu loh hmm, ke PSSI. PSSI tidak ingin pengalaman pengalaman Jordi Amat, Sandy Wolf yang makan waktu berbulan-bulan sampai lebih dari 5 bulan untuk proses naturalisasinya. hmm. Karena paling tidak memang karena ini juga sudah ini ya kejar-kejaran dengan waktu perhelatan Piala Dunia Under 20 yang sebentar lagi di tahun 2023. Makanya saat ini PSSI juga sudah mendapatkan lima nama Oh ya? dari itu 5 nama yang untuk dinaturalisasi. Walaupun 3 sudah menyatakan kesediaan, sedangkan 2 itu lagi mikir-mikir gitu loh. Oh, perlu Dan dirayu ya? kayaknya PSSI akan mulai pendekatan ke keluarganya gitu loh bro. Oh, yang dua Dan ini. memang rata-rata naturalisasi ini banyak berasal dari Belanda gitu loh bro. Hmm, hmm. Bro, ini yang 3 Hmm. sudah bersedia ini apakah sama dengan 3 yang tempo hari dipanggil ke Indonesia nggak? Oh itu beda karena waktu Max Christoffel itu kemudian Jim Crock dan Kai Bohem itu kan mereka sempat Hmm, diajak untuk latihan bersama. hmm, Sepertinya STY tidak puas dengan yang 3 nama tadi. hmm, Jadi mungkin yang 3 nama itu akan dikesampingkan. Ini hmm. adalah nama-nama baru gitu loh bro. Berarti 3 nama yang sudah bersedia ini di luar yang 3 pernah berlatih di Indonesia itu ya? Ya Wow. betul, betul. Ini adalah nama-nama baru gitu loh. Dan Ya, kita harapkan sekali bahwa proses naturalisasinya juga jangan kelamaan gitu hmm, loh. Jangan seperti Jordi Amat lah, zaman Sandy Walsh sudah makan waktu berlama-lama gitu loh. ya, Karena penting juga buat STI untuk segera hmm, mengumpulkan pemain-pemain ini. hmm, hmm. Karena lagi-lagi ini turnamen kelas dunia gitu Ya, loh. ya, Piala Dunia Under 20 yang ya. kita juga tidak boleh malu-maluin sebagai tuan rumah gitu loh. Harus bisa memperlihatkan kualitas gitu loh, Bro. Ya, ya, memang STY sempat menyampaikan bahwa di Piala Dunia itu katanya lawan-lawan posturnya tinggi-tinggi, besar-besar gitu Betul. ya, kuat-kuat gitu ya. Betul. Jadi Iya, Indonesia juga harus punya postur yang minimal bisa lah menghadapi pemain-pemain kelas dunia yang seperti itu. Ya, betul, Bro. tapi gini ya bro ya, ini kalau Nah, misalnya 7 ya, jadi 7-7-nya, terus kemudian tujuh hmm, tujuhnya dimainkan gitu. Vietnam sendiri kan kemarin ketika hmm. Sandy Jordi dan Walsh. Sandy Walsh saja sudah dinyatakan sebagai WNI, itu kemudian media Vietnam sudah bilang, wah ini bukan Indonesia, ini namanya naturalisasi FC gitu. Ini grupnya naturalisasi. Nah, kalau misalnya nanti di grup yang U20 Indonesia menurunkan 7 dari pemainnya adalah naturalisasi semua, gimana nih, Bang? Saya pikir gini ya, selama naturalisasi itu tidak ada batasan bahwa mereka kapan bisa turun atau hanya berapa orang yang boleh turun. Saya pikir sah-sah aja itu dilakukan gitu loh. Hmm, Karena kita melihat aja perkembangan sepak bola di Filipina hmm, yang semua rata-rata juga kan karena Filipina lebih mudah, hmm, mereka menganut 2 kewarganegaraan. hmm, Jadi kan prosesnya lebih mudah untuk bisa memperkuat di timnas Filipina gitu loh. hmm. Jadi mungkin ya itu saya nggak tahu juga media-media Vietnam punya apa sinyalemen seperti itu ya saya nggak ngerti juga apakah ini hanya bentuk dari kekhawatiran atau ini bentuk adalah cywar kita juga nggak tahu gitu loh bro. Iya, iya. Oh iya benar Hmm. juga ya. Kalau Filipina kan hampir ya banyak lah ya. Banyaknya kan Banyak memang gitu pemain loh naturalisasi ya, betul-betul ya, ya. betul. Nah, ternyata juga
untuk di kelas seniornya ya, selain Indonesia dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh, ternyata juga Malaysia dan Kamboja juga sudah mendapatkan pemain baru hasil naturalisasi. Betul. Jadi saya pernah pada saat kualifikasi Piala Asia, ya yang apa Malaysia kemudian bisa ini ya, bisa lolos dari kualifikasi Piala Asia, kan dilatih oleh Kim Panggon ya pelatihnya. Dalam satu pertandingan saya melihat ada kalau nggak salah 5-6 pemain itu adalah hasil naturalisasi di Malaysia. Oh iya. Iya. Jadi itu bukan hal yang tabu gitu loh. Jadi saya juga kaget kok ini namanya nama Inggris gitu loh. Nggak ada nama Melayunya sama sekali. Ada nama Nigeria malah. Iya. Jadi memang nanti laga akan ramai juga ya. Nah, sekarang balik ke yang U20 nih ya, di mana U20 nanti kan kita akan berhadapan dulu dengan kualifikasi. Kualifikasi Piala Asia U20. Nah, yang 7 ini mungkin kalau jadi ya mungkin belum bisa bermain di kualifikasi kan. Betul. Karena waktunya sangat pendek kan. Kalau misalkan ya memang kebutuhan mendesak gitu ya. Karena kualifikasi Piala Asia juga kan menjadi satu hal yang penting nih. Dan kalau ini juga bisa diakomodir oleh PSSI, bisa diakomodir oleh Kemenhumkam, Sekretariat Negara dan DPR, bisa saja proses ini juga mungkin dalam kasus khusus ini juga dipercepat. Saya pikir ada baiknya seperti itu gitu loh. Ya, kalau tidak salah kan naturalisasi ada 2 ya. Kalau yang misalnya orang tuanya memang sudah warga negara asing gitu kan memang prosesnya berbeda. Nah, ini kan kalau di bawah 21 tahun, kalau misalnya orang tuanya masih 2 kewarganegaraan, artinya kan si anak ini masih punya 2 kewarganegaraan. Dan mungkin ini prosesnya akan lebih mudah kalau kedua orang tuanya masih ada yang berwarga negara Indonesia gitu. Iya kan kalau tidak salah. Saya pikir juga begitu. Seperti contoh Elkan Bagot gitu ya. Kan prosesnya juga kan tidak terlalu panjang. Iya, betul. Beda dengan Mark Locke gitu loh. Beda dengan Sandy Walsh, Jordi Amat gitu loh. Jadi mudah-mudahan aja yang karena ada batasan usia secara hukum mengenai pasti kan karena kewarganegaraan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat gitu loh. Ya namanya U20 pasti di bawah 21 tahun dong. Iya, ya kan? Betul. Jadi berlaku yaitu kalau orang tuanya adalah salah satunya masih warga Indonesia bisa cepat prosesnya. Betul. Oke, kita doakan aja semoga cepat prosesnya sehingga kita bisa melihat bahwa Indonesia akan berhasil maju ke Piala Asia di usia U20 ya yang akan datang. Betul. Oke, Sobat Bola, menurut Sobat sendiri, gimana nih dengan 7 pemain naturalisasi ini? Karena bagaimanapun juga pemain naturalisasi ini kan akan harus bersaing dengan pemain lokal. Betul. Iya kan? Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Terima kasih, Bro.